Salam damai sejahtera. Sobat Suluh Kristiani dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pada hari ini saya beri judul Kerendahan Hati, Sumber Damai Sejahtera. Bacaan diambil dari kitab 1 Samuel 24 ayat yang ke-17 sampai 19. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Setelah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku." Saudara, tentu kita semua ingat bagaimana kisah relasi antara Saul dan Daud, kedua raja Israel itu. Dan saat ini kita hendak belajar dari bagaimana masing-masing mengupayakan damai sejahtera di dalam jiwa mereka. Setiap kita tentu pernah mengalami kalau kecewa, sedih, gengsi, marah, cemburu, iri, dan sebagian orang bahkan pernah merasa ingin balas dendam. Itulah kira-kira beberapa perasaan yang pernah dialami Saul. Dan juga ada rasa takut, bingung, gelisah, lelah, putus asa, hampir menyerah. Itulah kira-kira perasaan-perasaan yang dialami Daud ketika dia mengalami ancaman, ketika dia merasakan berhadapan dengan orang sulit yang membencinya dan ingin membunuhnya. Jadi kedua orang tadi mengalami perasaan yang jauh dari damai sejahtera. Saul sangat tidak sejahtera karena Saul merasa Daud yang muda itu lebih banyak prestasinya dibanding dirinya. Daud lebih banyak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Rakyat begitu mengeluh-elukan dia. Dia sangat tidak damai sejahtera. Dia sangat iri kepada Daud. Dan Daud pun merasakan ketidaksejahteraan ketika dia harus berlari mencari aman bagi dirinya oleh ancaman Saul untuk membunuhnya. Dia mengungsi, dia bersembunyi, bahkan dia harus ditolong oleh seorang sahabatnya, Yonatan. Damai sejahtera justru kita temukan pada relasi persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Keduanya saling mengasihi, saling melayani, saling menolong, saling bekerja sama, saling berbagi, dan saling memahami perasaan satu sama lain. Dari situlah damai sejahtera mereka peroleh. Sedangkan dari bacaan kita hari ini, kita menemukan bagaimana Saul dan Daud akhirnya menemukan damai sejahtera itu. Pertama,
Dimulai dari keberanian Daud untuk memulai melakukan perdamaian. Dia berniat baik, membuktikan bahwa dia tidak memiliki keinginan jahat, bahwa dia tidak ingin membunuh Saul. Dia menyuarakan kebenaran bahwa dirinya tidak menghendaki pertumpahan darah, tidak ada dendam di dalam dirinya. Dia tidak senang melakukan kekerasan. Dia hanya ingin damai bersama Saul. Bahkan dia menunjukkan punca jubah Saul yang diambilnya ketika Saul lengah, yang artinya Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul bila dia mau, tetapi dia tidak melakukannya. Yang kedua, dilanjutkan dengan kesadaran Saul mendengar dan melihat kesaksian Daud, membuka niat perdamaian. Akhirnya Saul menangis, menyesali kejahatannya selama ini. Saul sadar dia telah jahat di mata Daud dan di hadapan Allah. Saul sadar betapa Daud menghormatinya, menyayanginya, mengasihinya sebagai raja. Saul sadar dan mengakui segala kebaikan, prestasi, dan potensi yang dimiliki Daud jauh lebih banyak daripada dirinya. Dan dia mengakui Daud lebih layak menjadi pemimpin menggantikan dirinya. Kesadaran Saul mendorongnya untuk dia kemudian mendoakan dan memberkati Daud. Kini Saul merasa jauh lebih tenang hatinya. Daud pun lega karena upaya perdamaian yang dia lakukan tidak sia-sia, disambut baik oleh Raja Saul. Kini keduanya merasakan apa yang dimaksud dengan damai sejahtera. Hati yang tenang, bahagia, teduh, penuh kelemah lembutan, menemukan pengharapan, dan tidak ada perseteruan. Dan jika kita amati sungguh-sungguh apa yang ada pada diri Saul dan Daud di dalam mereka memperoleh damai sejahtera itu adalah adanya sikap yang sama, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati Daud untuk selalu mengingat perintah Tuhan, tidak menuruti keinginan diri sendiri, mau mengampuni, tetap hormat dan kasih walau dibenci, tidak membalas kejahatan, memulai perdamaian. Itulah kerendahan hati Daud. Kerendahan hati Saul bisa kita temukan ketika Saul menyadari dan menyesali kesalahannya. Ketika Saul mengakui kebaikan dan kebenaran orang lain. Ketika Saul mau mendoakan dan memberkati orang lain. Ketika Saul menyambut ajakan perdamaian. Disitulah kerendahan hati yang berbuahkan damai sejahtera. Saudara, hari ini kita belajar untuk selalu mengupayakan kerendahan hati demi beroleh damai sejahtera. Jauhkan rasa iri, cemburu, persaingan konyol, sakit hati, push power syndrome atau takut kehilangan kedudukan, dan olah rasa takut kita dengan mengedepankan kebenaran, membangun aksi aktif tanpa kekerasan, dan menjaga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat mewartakan dan mewujudkan damai sejahtera bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi sesama, dan siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Shalom.